anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu meminta kalian untuk berdoa terlebih dahulu ya. Baik, ketua kelasnya harap memimpin doa teman-temannya ya. Terima kasih. Nah, apa kabar kalian semua? Ibu harap kalian semua selalu sehat dan bersemangat dalam pembelajaran hari ini. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalis kita, Ibu meminta kalian untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kalian semua tahu kan lagunya? Baik, Ibu minta kalian untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya ini dengan penuh semangat ya. Memasuki kegiatan ini, nah Ibu ingin mengajak kalian untuk menyanyikan yel-yel. Nah, ya jadi yel-yel ini, kalian tahu kan lagu Indonesia, lagu tepuk tangan? Ya, nanti tinggal kita ganti saja liriknya. Jadi seperti ini. Aku senang, aku siap untuk belajar. Aku senang, aku siap untuk belajar. Aku senang, aku siap, aku siap, aku senang, aku senang, aku siap untuk belajar. Baik, coba kita ulang sekali lagi ya. Aku senang, aku siap untuk belajar. Aku senang, aku siap untuk belajar. Aku senang, aku siap, aku siap, aku senang, aku senang, aku siap untuk belajar. Baik, sekarang Ibu mau bertanya, siapa yang masih ingat kemarin kita belajar apa? Ya, betul. Nah, sekarang kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1 tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 5. Nah, tujuan pembelajaran hari ini agar kalian dapat mengetahui bagaimana cara menggali isi pesan dalam dongeng. Lalu, kalian juga dapat memahami sikap dari karakter tokoh yang ada di dongeng. Kemudian, kalian dapat memahami operasi hitung bilangan caca. Baik, kegiatan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Mia. Baik, pembelajaran selanjutnya dilanjutkan oleh Ibu. Perkenalkan terlebih dahulu ya, nama Ibu Mia Mirnawati. Nah, langsung saja ya. Nah, kemarin kan kalian sudah melakukan kegiatan bermain peran. Tapi ada beberapa kelompok yang belum melakukan kegiatan bermain peran. Nah, hari ini silahkan kelompok yang belum melakukan kegiatan bermain peran untuk melanjutkannya. Nah, Ibu ada media untuk kalian gunakan saat kegiatan bermain peran. Yang pertama ada replika mahkota, lalu ada tokoh-tokoh yang ada pada dongeng Bunga Melati yang Baik Hati. Silahkan kalian gunakan ya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, tadi saat kalian melakukan kegiatan bermain peran, tentu membutuhkan kerjasama yang baik sehingga hasilnya juga akan baik pula. Nah, bekerja sama merupakan salah satu sikap baik yang perlu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam dongeng Bunga Melati yang Baik Hati, ada beberapa pesan yang terkandung di dalam dongeng tersebut. Nah, silahkan kalian cari pesan yang terkandung dalam dongeng Bunga Melati yang Baik Hati. Nah, silahkan kalian kerjakan dan diskusikan bersama dengan kelompoknya pada LKPD halaman 37. Nah, tadi kalian sudah mengisi LKPD mengenai pesan yang terkandung dalam dongeng Bunga Melati yang Baik Hati. Coba sekarang Ibu tanya, salah satu pesan yang terkandung apa? Ya, betul sekali. Jadi, kita harus senantiasa berbuat baik kepada orang lain, meskipun orang tersebut kadang tidak terlalu menyenangkan hati kita. Baik, pembelajaran selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Zahra. Silakan Ibu Zahra. Terima kasih Ibu Mia. Nah, sekarang kita akan mencari tahu bagaimana sih sikap dari karakter tokoh yang ada di dongeng tersebut. Ibu minta masing-masing kelompok untuk berdiskusi tentang watak-watak apa saja nih yang ada di dongeng tersebut. Misalkan Bunga Melati ini wataknya itu baik, dia
selalu berbuat baik kepada teman-temannya. Jadi seperti itu. Nah, Ibu kasih waktu 15 menit untuk berdiskusi kepada teman kelompok kalian ya. Baik anak-anak, apakah sudah ada yang selesai berdiskusi dengan teman-temannya? Nah, kalau bagi yang sudah berdiskusi, Ibu minta kalian memaparkan hasil diskusi dari kelompok kalian. Baik anak-anak, dari hasil pemaparan kalian tadi dapat Ibu simpulkan bahwa kita itu harus berbuat baik terhadap sesama. Nah, jadi kita itu harus melakukan kebaikan terhadap teman, keluarga, tetangga, bahkan kita juga harus berbuat baik terhadap makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Nah, mengapa sih kita itu harus selalu berbuat baik? Jadi, jika kita berbuat baik terhadap sesama, maka kita sendiri yang akan mendapatkan kebaikan tersebut. Contohnya seperti ini, misalkan kalian menolong orang tua mengerjakan tugas di rumah, maka kalian juga akan mendapat balasannya seperti mendapat uang jajan, lalu mendapatkan kasih sayang, seperti itu. Nah, contoh lainnya, misalkan kalian membantu teman kelas kalian yang sedang kesusahan atau sedang kesulitan. Nah, nanti jika kalian sedang mengalami kesulitan, akan ada balasannya. Jadi orang lain akan membantu kalian juga, seperti itu. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, pasti di antara kalian pernah deh tidak masuk sekolah karena sakit, ya kan? Kira-kira jika ada teman kalian yang tidak masuk sekolah karena sakit, biasanya kita itu ikut bantu doakan. Ya, jadi sesama manusia itu harus saling mendoakan, tapi dalam hal mendoakan kebaikan ya. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk menuliskan pengalaman kalian tentang berbuat baik terhadap orang lain. Khususnya kayak misalkan aku punya pengalaman Ibu, waktu nenek aku sakit, aku mendoakan nenek aku. Kemudian setelah beberapa hari nenek aku akhirnya sembuh, seperti itu. Jadi Ibu meminta kalian untuk menceritakan pengalaman kalian berbuat baik, salah satunya untuk mendoakan orang lain. Jadi anak-anak, Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian menuliskan karangan tentang pengalaman kalian. Nah, Ibu mulai dari sekarang ya. Nah, anak-anak, apakah ada yang sudah selesai membuat karangannya? Nah, kalau sudah, nanti hasil karangan kalian kumpulkan di meja depan, nanti Ibu periksa di rumah ya. Baik, pelajaran selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Mia. Baik, pembelajaran akan dilanjutkan oleh Ibu Haji. Nah, salah satu contoh dalam bersikap baik yaitu jujur. Bersikap jujur itu harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu contoh sikap jujur yaitu dengan tidak menyontek. Nah, sekarang Ibu akan mereview lagi materi minggu kemarin tentang sifat pertukaran pada penjumlahan. Ada yang masih ingat? Nah, Ibu misalkan A ditambah B sama dengan B ditambah A. Jadi kita misalkan ya dengan menggunakan angka. Nah, A-nya kita ganti dengan 310. B-nya kita ganti dengan 520. Nah, hasil dari 310 ditambah 520 itu berapa? Ya betul, hasilnya yaitu 830. Nah, jika kita tukar, misalnya 520 tadi ada di B, sekarang kita tukar 520-nya ada di A. Dan 310-nya tadi ada di A, sekarang kita tukar ada di B. Apakah hasilnya akan sama? Ya, betul sekali, hasilnya sama, tetap 830. Nah, untuk lebih memahami, Ibu akan membacakan salah satu contoh soal Dayu mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 500 butir.
Biji kacang merah ia letakkan pada kotak berwarna hijau. Siti mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 610 butir. Ia meletakkannya pada kantong plastik. Berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Jadi tadi Dayu mengumpulkan 500 butir kacang merah dan Siti mengumpulkan 610 biji kacang merah. Jadi jumlahnya berapa? Ya, betul sekali. Jumlahnya yaitu 1110. Nah, untuk lebih memahami lagi, silakan kalian kerjakan soal pada LKPD halaman 40. Ingat, tadi Ibu bilang apa? Dikerjakannya harus jujur, jangan menyontek. Nah, Ibu berikan waktu 10 menit untuk kalian mengerjakan soal-soal tersebut. Baik, sudah selesai. Sekarang kita bahas bersama-sama ya. Nomor 1, Edo mengumpulkan 530 helai daun nangka. Ia menyimpannya dalam kantong plastik hitam. Penny mengumpulkan 720 helai daun nangka. Ia meletakkannya dalam kantong plastik merah. Pertanyaannya, berapakah jumlah daun yang dikumpulkan Edo dan Benny? Jadi, tadi Edo mengumpulkan 530, sedangkan Benny mengumpulkan 720 helai daun nangka. Jadi, jumlahnya berapa? Ya, betul sekali, jumlahnya yaitu 1250. Nah, kemudian Edo menukarkan tempat mengumpulkannya menjadi menggunakan kantong plastik warna merah, sedangkan Benny mengumpulkannya pada kantong plastik berwarna hitam. Jadi berapa jumlahnya? Ya, betul sekali. Jadi jumlahnya itu tetap sama, yaitu 1250 helai. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya, hari ini kita sudah belajar apa saja ya? Ada yang bisa membantu Ibu untuk membuat kesimpulan? Ya, benar sekali. Hari ini kita sudah bermain peran, kemudian menuliskan pesan yang terkandung dalam dongeng Bunga Melati yang Baik Hati. Lalu kita juga sudah melakukan kegiatan menuliskan pengalaman mendoakan orang lain. Nah, kita juga sudah belajar tadi mengenai sifat-sifat pertukaran pada penjumlahan. Nah, kegiatan mana yang paling kalian sukai? Oh iya, jadi Siva suka dengan kegiatan bermain peran. Nah, sekarang silakan kalian isi soal evaluasi yang tadi sudah Ibu berikan. Nah, Ibu berikan waktu 10 menit untuk kalian mengerjakan soal evaluasi. Jadi, dikerjakannya secara individu ya, jangan menyontek. Nah, baik. Sekarang kita akan bahas soal evaluasi. Nah, yang pertama, menjenguk orang sakit dan mendoakannya agar segera lekas sembuh termasuk pengamalan Pancasila ke? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah A, kedua. Nah, sekarang nomor 2. Doa yang tepat ketika ada teman yang sakit adalah? Ya, betul sekali. C, mendoakannya agar cepat sembuh. Nah, soal nomor 3. Rani mengumpulkan 250 daun kering dan Dika mengumpulkan 460 daun kering. Jumlah seluruh daun kering yang dikumpulkan Rani dan Dika adalah? Ya, betul. Jawabannya C, 710. Nomor 4, 340 ditambah 520 sama dengan 890. Bentuk penjumlahan dengan pertukaran yang tepat dari operasi hitung di atas adalah? Ya, betul sekali. Jawabannya D, 520 ditambah 340 sama dengan 860. Soal nomor 5, 800 adalah hasil penjumlahan dari? Ya, betul. Jawabannya A, 530 ditambah 300 sama dengan 300 ditambah 500. Nah, baik. Sekarang, coba lihat kiri, kanan, bawah ada sampah atau tidak. Nah, jika tidak ada, rapikan kembali buku dan alat tulisnya. Nah, untuk tindak lanjut, Ibu akan memberikan tugas. Silakan kalian cari tahu bagaimana cara merawat tumbuhan di rumah. Silakan kalian tanyakan juga kepada orang tua. Nah, baik. Sekarang kita akan bersiap-siap untuk pulang. Silakan ketua kelasnya memimpin doa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.